Kalau kamu cerdas teknik dan hukum, aku mundur. Tapi kalau kamu cerdas PGSD, aku maju paling depan. Ilmuku siap mencerdaskan buah hatimu. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murtini Prihatin, NPM 2422006, semester 5, Prodi, yaitu Prodi PGSD dengan mata kuliah Pengembangan Pembelajaran PKN SD dengan dosen pengampu Endri Valen Magister Pendidikan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi sendiri, yaitu proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, emosi, dan keahlian dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, dan angka-angka. Ada menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Anwar Arifin, komunikasi sendiri merupakan jenis proses sosial yang erat dengan kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Yang kedua itu menurut Skinner, komunikasi adalah sebagai suatu perilaku lisan maupun simbolik yang mana perilaku berusaha memperoleh efek yang diinginkan. Sedangkan menurut Nehm and Daly, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara seseorang dengan orang. Sedangkan komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seseorang sebagai sumber pesan kepada sel kelompok sebagai penerima pesan, meski dilakukan dengan tatap muka. Nah, dari pendapat beberapa ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi adalah hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari karena memungkinkan manusia untuk membangun relasi dan membangun hubungan dengan orang lain. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan mengetahui mitra bicara, mengetahui tujuan komunikasi, memperhatikan konteks atau keadaan saat berkomunikasi, mengatasi hambatan komunikasi. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tadi dapat kita simpulkan bahwa komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari karena memungkinkan manusia untuk membangun relasi dan hubungan dengan orang lain. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan mengetahui mitra bicara, mengetahui tujuan komunikasi, dan memperhatikan konteks atau keadaan saat berkomunikasi, serta mengatasi hambatan berkomunikasi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama ada komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi, isi, dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi serta komunikasi. 7 ada komunikasi bersifat sistematik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya semakin efektiflah komunikasi. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Nah, komunikasi ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada komunikasi verbal, yang kedua komunikasi nonverbal, yang ketiga komunikasi formal, yang keempat komunikasi nonformal, yang kelima komunikasi langsung, sedangkan yang keenam itu komunikasi tidak langsung. Komunikasi yang baik dilakukan dengan menyampaikan inti pembicaraan secara lugas dan efektif. Selain itu, memperhatikan juga intonasi dalam berbicara agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada peran penting komunikasi. Yang pertama itu menghubungkan interaksi sosial, maksudnya komunikasi ini dapat
mempererat hubungan, mengurangi ketegangan, dan melenyapkan persengketaan. Yang kedua ada meningkatkan motivasi. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam bekerja. Yang ketiga ada alat kendali. Maksudnya komunikasi dapat digunakan untuk menyampaikan aturan yang harus dipatuhi dan mengontrol perilaku individu.